Hai semua, perkenalkan nama saya Dian Arikusumawardani dari Program Studi Ilmu Keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem termoregulasi. Apa sih pengertian sistem termoregulasi? Termoregulasi adalah pengaturan fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Mekanisme pengeluaran panas. Pengeluaran dan produksi yang terjadi secara simultan. Struktur kulit dan paparan terhadap lingkungan secara konstan. Pengeluaran secara normal melalui 1. Radiasi perpindahan panas dari suatu objek ke objek lain tanpa bersentuhan. Contohnya, melepaskan pakaian dan selimut. 2. Konduksi perpindahan panas dari suatu objek ke objek lain dengan kontrak langsung. Contohnya, memberikan kompres es atau memandikan klien dengan air dingin. 3. Konveksi perpindahan panas karena gerakan udara. Contohnya, kipas angin, AC, dan pendingin udara. 4. Evaporasi perpindahan energi panas ketika cairan berubah menjadi gas. Contohnya, berkeringat. 5. Diaforesis respirasi visual, dahi dan torak atas. Contohnya, bila suhu tubuh meningkat, keringat yang menguap dari kulit untuk kehilangan panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. 1. Usia. Pada saat lahir, bayi yang meninggalkan lingkungan yang hangat, yang relatif konstan, masuk dalam lingkungan yang suhunya berfluktuasi dengan cepat. Mekanisme kontrol suhu masih imatur. Suhu tubuh bayi dapat berespon secara drastis terhadap perubahan suhu lingkungan. Pakaian harus cukup dan paparan suhu yang ekstrim harus dihindari. Bayi baru lahir, pengeluaran lebih dari 30% panas tubuhnya melalui kepala dan oleh karena itu perlu menggunakan penutup kepala untuk mencegah pengeluaran panas. Bila terlindungi dari lingkungan yang ekstrim, suhu tubuh bayi terjaga pada 30,5 derajat Celcius sampai dengan 39,50 derajat Celcius. Produksi panas akan meningkat seiring dengan pertumbuhan bayi memasuki masa anak-anak. Perbedaan secara individu 0,25 derajat Celcius sampai dengan 0,55 derajat Celcius adalah normal. Regulasi suhu tidak stabil sampai anak-anak mencapai pubertas. Tentang suhu normal turun secara berangsur-angsur sampai seseorang berakhir masa lansia. Lansia mempunyai rentang suhu tubuh yang lebih sempit daripada dewasa awal. Suhu oral 35 derajat Celcius tidak lazim pada lansia dalam cuaca dingin, namun rentang suhu tubuh pada lansia sekitar 36 derajat Celcius. Lansia terutama sensitif terhadap suhu yang ekstrim karena kemunduran kontrol, terutama pada kontrol vasomotor, penurunan jumlah jaringan subkutan, penurunan aktivitas keringat, dan penurunan metabolisme. 2. Aktivitas. Dalam olahraga, aktivitas otot memerlukan peningkatan suplai darah dan minuman karbohidrat dan lemak. Hal ini menyebabkan peningkatan produksi panas. Segala jenis olahraga yang meningkatkan produksi panas akibatnya meningkatkan suhu. Olahraga berat yang lama, seperti lari jarak jauh, dapat meningkatkan suhu tubuh untuk sementara sampai 41 derajat Celcius. 3. Kadar hormon. Secara umum, wanita mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar dibandingkan pria. Variasi hormonal selama siklus menstruasi menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Kadar progesteron meningkatkan dan menurunkan secara bertahap selama siklus menstruasi. Bila keadaan progesteron rendah, suhu tubuh beberapa derajat di bawah kadar batas. Suhu tubuh yang rendah berlangsung sampai terjadi ovulasi. Selama ovulasi, jumlah progesteron yang lebih besar memasuki sirkulasi sistem
dan meningkatkan suhu tubuh sampai kadar atau lebih tinggi. Variasi suhu ini dapat digunakan untuk memperkirakan masa paling subur pada wanita untuk hamil. Perubahan suhu yang terjadi pada wanita selama menopause. Wanita yang sudah berhenti menstruasi dapat mengalami periode panas tubuh dan berkeringat banyak 30 detik sampai 5 menit. 4. Irama sirkadian. Suhu tubuh berubah secara normal 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius selama periode 24 jam. Bagaimanapun, suhu merupakan irama paling stabil pada manusia. Suhu tubuh biasanya paling rendah antara pukul 1 dan 4 dini hari. Sepanjang hari, suhu tubuh naik sampai sekitar pukul 18.00 dan kemudian turun seperti pada dini hari. Tidak diketahui, pola suhu tidak secara otomatis berubah pada orang yang bekerja pada malam hari dan tidur siang hari. Perlu waktu 1-3 minggu untuk perputaran tersebut berubah. Secara umum, irama suhu sirkadian tidak berubah sesuai usia. Penelitian menunjukkan puncak suhu tubuh adalah dini hari pada lansia. 5. Stres fisik dan emosi meningkatkan suhu tubuh melalui stimulasi hormonal dan persyarafan. Perubahan fisiologi tersebut meningkatkan panas, cemas yang masuk rumah sakit atau tempat praktik dokter. Suhu klien dapat lebih tinggi dari normal. 6. Lingkungan mempengaruhi suhu tubuh. Jika suhu dikaji dalam ruangan yang sangat hangat, klien mungkin tidak mampu meregulasi suhu tubuh melalui pengeluaran panas, dan suhu tubuh akan naik. Jika klien berada di lingkungan luar tanpa baju hangat, suhu tubuh mungkin rendah karena penyebaran yang efektif dan pengeluaran panas yang konduktif. Bayi dan lansia paling sering oleh suhu lingkungan karena temperatur mereka yang efisien. Kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi jika diaporesis yang mengakibatkan kehilangan cairan dan elektrolit berlebihan, disebabkan oleh lingkungan yang terpanjang panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama sakit akibat panas. Tindakan pertama yang memindahkan klien ke lingkungan yang lebih dingin serta memperbaiki keseimbangan cairan. 1. Hipertemia. Peningkatan suhu tubuh yang berhubungan dengan ketidakmampuan suhu tubuh untuk meningkatkan panas atau menurunkan produksi panas adalah hipertermia. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi pengeluaran panas. Hipertermia malignan adalah kondisi bawaan tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang yang rentan menggunakan obat-obatan anestetik tertentu. 2. Pukulan panas. Pajanan yang lama terhadap sinar matahari atau lingkungan yang suhu tinggi dapat mempengaruhi pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Kedaruratan yang berbahaya panas dengan angka mortalitas yang tinggi. Klien berisiko termasuk yang masih sangat muda atau sangat tua, yang memiliki penyakit kardiovaskuler, hipotiroidisme, diabetes, atau alkoholik. Yang juga termasuk berisiko adalah orang yang mengkonsumsi obat yang menurunkan kemampuan tubuh untuk mengeluarkan panas. Misal, phenithiazine, antikolinergik, diuretik, amfetamin, dan antagonis reseptor
beta adrenergik, dan mereka yang menjalani latihan olahraga atau kerja yang berat, misal atlet, pekerja konstruksi, dan petani. Tanda dan gejala heat stroke termasuk gamang, konvulsi, delirium, sangat haus, mual, kram otot, gangguan visual, dan bahkan inkontinensia. Tanda yang paling penting dari heat stroke adalah kulit berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu lebih besar dari 40,5 derajat Celcius, kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Tanda vital suhu kadang-kadang 40 derajat Celcius. Takikardia dan hipotensi. Otak mungkin merupakan organ yang lebih dahulu terpengaruh karena sensitivitasnya terhadap ketidakseimbangan elektrolit. Jika kondisi terus berlanjut, klien menjadi tidak sadar, murid tidak aktif, terjadi kerusakan neurologis yang permanen, kecuali jika tindakan pendinginan segera dimulai. Tanda vital suhu kadang-kadang 40 derajat Celcius. Takikardia dan hipotensi. 3. Hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas, mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklarifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Hal tersebut terjadi kebetulan atau tidak sengaja selama prosedur bedah atau mengurangi kebutuhan selama prosedur bedah untuk mengurangi kebutuhan metabolik dan kebutuhan oksigen. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius, klien mengalami gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai. Jika suhu tubuh turun di bawah 34,4 derajat Celcius, frekuensi jantung, pernapasan, dan tekanan darah turun. Kulit menjadi sianotik. Jika hipotermia berkelanjutan, klien akan mengalami distremia jantung, kehilangan kesadaran, dan tidak responsif terhadap nyeri stimulus. Dalam kasus hipotermia berat, gejala klinis yang mirip dengan orang mati. Misalnya, tidak ada respon yang stimulus dan nadi serta pernapasan sangat lemah. Pengajian suhu inti tubuh penting bila diduga hipotermia. Termometer dengan bacaan khusus paling rendah yang dibutuhkan karena standar termometer tidak memiliki angka 35 derajat Celcius. Radang beku terjadi bila tubuh terpapar pada suhu di bawah normal. Kristal yang terbentuk di dalam sel dapat mengakibatkan kerusakan sirkulasi dan jaringan secara permanen. Daerah yang sangat rentan terhadap radang dingin adalah lobus telinga, ujung hidung, jari, dan jari kaki. Daerah yang cedera berwarna putih berlilin dan keras jika tersentuh. Klien hilang sensasi pada daerah yang terkena. Intervensi tindakan memanaskan secara bertahap analgesik dan area perlindungan yang terkena, dan jika keras tersentuh. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.